Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sebenarnya pasukan iblis ingin berpamitan terlebih dahulu kepada Ling Jin sebelum kembali ke dunia bawah. Namun karena calon penguasa mereka tengah pingsan dan sudah dibawa oleh Bao Chun menuju sekte Raja Wali, maka Jenderal Mo Fang langsung memimpin pasukannya untuk kembali, tanpa berpamitan dengan Kaisar Han Wu maupun yang lainnya. Dan langsung kita ke sekte Raja Wali. Tetua Alurmu. Putriku, tenanglah. Sebaiknya kau tetap berada di sini. Kau belum cukup kuat untuk mengikuti peperangan. Liu Bing kembali mencoba membujuk Yin Meilin yang masih terlihat kesal dengan King Long. Liner, ayahmu benar. Akan sangat berbahaya untuk keselamatanmu jika kau ikut ke daratan Huangwu, ucap Yu Yin membantu Liu Bing menenangkan gadis itu. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Yin Meilin menggerutu lalu berjongkok di pojokan kurungan energi yang dibuat oleh King Long. Yu Yin menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Itulah akibatnya kau terlalu memanjakan Liner, ucapnya kepada Liu Bing. Bukankah dulu waktu Liner kecil kau juga selalu memanjakannya? Sahut Liu Bing. Yu Yin tidak melanjutkan perkataannya karena tiba-tiba Bao Chun muncul dengan menggendong Ling Jin yang tengah pingsan. Terlihat juga seorang pemuda asing berumur 24 tahunan berada di samping Bao Chun. King Long membulatkan kedua matanya mengetahui Ling Jin pingsan, begitu juga dengan yang lain. Kedatangan Bao Chun dengan membawa Ling Jin yang tengah pingsan membuat mereka semua menjadi khawatir. Mereka segera bergegas menghampiri Bao Chun yang saat ini sedang meletakkan tubuh Ling Jin di atas ranjang. Kondisi pemuda berambut perak itu masih dalam keadaan bertelanjang dada karena jubah atasannya telah hancur terkena serangan Xin Chen. Apa yang terjadi dengannya? King Long langsung bertanya kepada Bao Chun sambil menyelimuti tubuh Ling Jin. Jiner. Liu Bing mendekati tubuh Ling Jin diikuti oleh Yu Yin dan Bing Xie, lalu mereka bertiga duduk di sebelahnya. Saat ini, King Long belum menyadari jika Xin Chen adalah reinkarnasi dewa, karena pikirannya terlalu khawatir akan keadaan Ling Jin. Chun, apa yang terjadi dengan Ling Jin? King Long bertanya sekali lagi kepada Bao Chun. Itu guru tampan. Pada waktu peperangan, Ling Jin. Bao Chun menceritakan kejadian peperangan dengan detail hingga saat dirinya mendapati Ling Jin tengah dalam keadaan pingsan tanpa dia sendiri tahu penyebabnya. Namun Bao Chun tidak menjelaskan mengenai peristiwa mengerikan yang terjadi di tengah-tengah pertempuran, karena ingatan mereka akan hal tersebut telah dihapus. Sehingga selain Xin Chen, mereka semua tidak mengingat apa-apa lagi, bahkan pasukan iblis juga tidak luput dari penghapusan ingatan itu. Mendengar perkataan Bao Chun bahwa Ling Jin sempat bertarung melawan Xin Chen membuat King Long meradang, lalu pemuda berambut biru itu langsung menatap Xin Chen dengan tatapan membunuh. Namun sekejap kemudian, kedua matanya melebar karena menyadari akan sesuatu. Dewa Sesou. King Ling bertanya melalui telepati untuk memastikan. Pada kehidupan pertamanya, nama Xin Chen sebelumnya adalah Sesou sang dewa panah yang terkenal dengan elemen cahayanya, di mana elemen tersebut sangat langka di daratan dunia para dewa. Selain dirinya hanya ada dua sosok yang memiliki elemen tersebut, yakni Kaisar Langit serta Jenderal Perang Kekaisaran Langit. Xin Chen tersenyum lalu menganggukkan kepala. Apa kabar King Long? Bao Chun mengerutkan keningnya mendengar perkataan Xin Chen yang mengetahui nama dari guru tampannya. Kemudian dia bertanya kepada King Long, guru tampan, apa kau mengenalinya? Itu. King Long terlihat bingung menjawab pertanyaan Bao Chun. Hahaha, tentu saja dia mengenalku, kami adalah teman yang lama tidak bertemu. Xin Chen menyela kemudian merangkul King Long. Ya, hahaha. Kami adalah teman lama, sahut King Long sambil menepuk-nepuk bahu Xin Chen. Kau,
Apa yang kau lakukan kepada putraku? Liu Bing menghampiri Xin Chen dan mencengkeram bajunya. Paman, bersabarlah. Dialah yang telah mengantarkan aku dan Ling Jin kemari. Bao Chun menenangkan Liu Bing yang terlihat emosi dengan Xin Chen. Senior, maafkan aku. Sebelumnya aku bertarung dengan Tuan Muda karena telah terpengaruh oleh perkataan Kaisar Tang Wuking, ucap Xin Chen berbohong. Tuan Muda, King Long menyela perkataan Xin Chen. Benar, aku telah berjanji pada diriku sendiri jika ada yang berhasil mengalahkanku, maka aku akan bersedia menjadi pengikutnya, jelas Xin Chen yang tentu saja itu juga adalah sebuah kebohongan. Lalu kenapa waktu itu Ling Jin pingsan sedangkan kau tidak? Tanya Bao Chun. Xin Chen tersenyum lalu menjawab pertanyaan Bao Chun. Asal kau tahu, sebelum itu Tuan Muda sebenarnya sudah mengalahkanku. Dia bisa saja membunuhku jika dia mau. Tapi dia tidak melakukannya. Aku tidak tahu apa alasan Tuan Muda melakukan hal itu. Aku juga tidak menyangka jika Tuan Muda menggunakan kekuatan melebihi batasan hingga kemudian membuatnya jatuh pingsan. Karena aku sudah kalah sebelumnya, aku memenuhi janjiku itu untuk menjadi pengikut Tuan Muda. Lalu aku memutuskan untuk melenyapkan sisa pasukan Kekaisaran Tang beserta kaisarnya, sebab mereka telah membohongiku dengan mengatakan jika pasukan Kekaisaran Han adalah orang-orang yang jahat. Xin Chen mengakhiri penjelasannya. King Long dan Bao Chun manggut-manggut mendengar perkataan Xin Chen. Lalu Bao Chun berkata, ternyata seperti itu. Pantas saja aku melihatnya sudah dalam keadaan pingsan. Putraku, Liu Bing mendekati Ling Jin dan membelai rambut perak pemuda itu dengan lembut. Dia merasa sangat bersyukur karena Ling Jin hanya pingsan akibat memaksakan kekuatannya hingga melebihi batasan. Hei orang aneh, cepat keluarkan aku. Aku mau melihat kakakku. Terdengar suara teriakan Yin Meilin dari arah kurungan energi buatan King Long. Terlihat wajah gadis cantik itu sangat khawatir mengetahui kondisi kakaknya. Liner, Bao Chun bergumam lirih dalam hati dan melihat gadis itu dengan tatapan sendu. King Long menggeleng-gelengkan kepalanya dan menjawab perkataan Yin Meilin. Coba bicaralah dengan lebih jelas, mungkin aku bisa mempertimbangkannya. Cepat keluarkan aku. Aku mau melihat keadaan kakak. Yin Meilin terus menerocos tanpa henti. Hah, dasar cerewet. King Long menghela nafas panjang. Dia berpikir tidak akan ada habisnya jika meladeni perkataan Yin Meilin. Kemudian King Long menghilangkan kurungan energi tersebut dan melepaskan gadis itu. Begitu bebas, tanpa basa-basi Yin Meilin segera berlari ke arah King Long. Pemuda berambut biru itu berpikir jika Yin Meilin ingin memeluknya karena merasa berterima kasih. Lalu dia merentangkan kedua tangan sambil mendongakkan kepalanya menyambut gadis itu. Namun bukan pelukan yang dia dapatkan, melainkan sebuah tendangan keras yang mengenai masa depan King Long dengan telak. Buak, hih. King Long merasa nafasnya terhenti saat itu juga. Kedua matanya melotot lebar-lebar hingga terlihat hampir keluar dari tempatnya. Tidak lama kemudian, sebuah rasa sakit yang tidak terjelaskan melanda sekujur tubuhnya hingga membuat pemuda berambut biru itu bergulingan di lantai, akibat merasakan kesakitan yang teramat sangat sambil menutupi kebanggaannya dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah berhasil menyakitinya, Yin Meilin bergegas menghampiri Ling Jin tanpa memperdulikan King Long. Melihat kejadian itu membuat Bao Chun, Liu Bing dan Xin Chen turut merasakan ngilu yang seperti menular kepada mereka. Bahkan tanpa tersadar, Bao Chun memegangi masa depannya. Kakak, kau kenapa? Yin Meilin menggenggam tangan Ling Jin begitu dia sampai di samping tubuh kakaknya. Liner, tenanglah. Kakakmu hanya pingsan saja. Yu Yin mengusap lembut kepala gadis itu. Benar saudari Lin. Kakakmu pasti sebentar lagi akan siuman. Bing Xie turut menghibur Yin Meilin yang kini terlihat sangat sedih melihat keadaan kakaknya. King Long kembali berdiri setelah berhasil mengurangi kesakitannya walau masih terasa sedikit berdenyut-denyut. Dia tampak ingin mengucapkan sesuatu, namun belum sempat King Long berkata, terdengar sebuah suara yang sangat familiar baginya. Cucuku, kakek Data Aang. Hahaha. Kedua mata King Long memelotot lebar mendengarnya.
Dia tahu betul siapa pemilik suara tersebut hingga tanpa terasa, keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Benar saja, tidak lama kemudian Shen Ling dan Mo Jin muncul di bagian dalam atap kamar secara tiba-tiba lalu melayang perlahan ke bawah. Semua yang berada di kamar itu kecuali King Long merasa terkejut sekaligus heran dengan kemunculan dua kakek serba putih dan hitam itu karena belum mengenal siapa kedua sosok tersebut. Xin Chen bahkan tidak mengetahui siapa mereka berdua. Sebab sebelum Kekaisaran Langit terbentuk, Shen Ling dan Mo Jin sudah dalam masa hukuman yang harus mereka jalani di dunia tengah, karena perbuatan mereka yang mengakibatkan dunia atas hampir hancur. Dua leluhur dewa itu dapat mengetahui keberadaan Ling Jin dengan melacak jiwanya hingga akhirnya dapat menemukan cucu kesayangan mereka. Namun Shen Ling dan Mo Jin belum mengetahui kejadian yang telah menimpa Ling Jin saat ini. Begitu sampai di bawah, tanpa banyak peradatan Mo Jin langsung bertanya kepada King Long. "Bocah tengik, di mana cucuku?" Gluk. King Long menelan ludahnya kasar mendengar pertanyaan yang terdengar mengerikan baginya. Keringat sebesar biji jagung menetes di kening pemuda berambut biru itu. Dia merasa jika sebentar lagi nasib tragis akan menimpanya, apalagi dengan keadaan Ling Jin yang tengah pingsan saat ini. "Alamak, mati aku," ucap dalam hati King Long. Itu." King Long tidak berani mengatakan kondisi Ling Jin saat ini, dan hanya menunjuk ke arah seorang pemuda berambut perak, yang tengah terbaring di atas ranjang dalam keadaan tidak sadarkan diri. "Apa maksud menunjuk?" Perkataan Mo Jin terhenti ketika dia merasakan aura kegelapan yang sama persis dengan miliknya. Kakek hitam itu menghilang dan muncul tepat di samping Ling Jin secara tiba-tiba hingga membuat Liu Bing, Yu Yin, Yin Meilin serta Bing Xie terperanjat sangat kaget. "Kakek, kau ini siapa?" Yin Meilin bertanya kepada Mo Jin, namun pertanyaan gadis itu tidak dihiraukan olehnya. Mo Jin mengusap rambut cucunya dengan lembut sambil menatap wajah Ling Jin. Lalu setelah itu Shen Ling berdiri di samping Mo Jin dan mengedarkan mata emasnya untuk memeriksa keadaan cucu mereka. Beberapa tulang rusuknya patah dan ki di dalam tubuhnya sedikit kacau, gumam Shen Ling pelan. Mo Jin berjalan menghampiri King Long, lalu setelah sampai di depannya, Mo Jin melipatkan kedua tangan sambil memejamkan kedua mata hitamnya. Kakek hitam itu memberi kode kepada King Long untuk menjelaskan penyebab cucunya pingsan. Itu. King Long tampak berpikir keras memikirkan kata-kata yang pas untuk menjelaskannya kepada Mo Jin. "Itu apa?" Mo Jin menyela perkataan King Long. "Tadi berperang." King Long berkata singkat dengan suara yang lirih. Lalu, tanya Mo Jin tidak kalah singkat. "Ling Jin melawan Xin Chen," ucap King Long lagi. "Maaf senior, beberapa waktu yang lalu terjadi peperangan antara Kekaisaran Han dan Kekaisaran Tang." Xin Chen menyela perkataan King Long dan mulai menjelaskan masalah pertarungannya dengan Ling Jin yang diawali tantangan darinya, kemenangan Ling Jin hingga mengenai dirinya yang saat ini telah menjadi bawahan dari cucu Shen Ling dan Mo Jin. Mo Jin manggut-manggut mendengar perkataan Xin Chen. "Kira-kira seperti itu Sen." Perkataan Xin Chen terhenti karena Mo Jin memotongnya. "Jadi kau biang keladinya?" tanya Mo Jin singkat. Kemudian Mo Jin memegang bahu King Long serta Xin Chen dan berkata kepada Shen Ling, "Bawa cucu kita pulang ke rumah." Setelah itu Mo Jin menghilang bersama kedua pemuda tersebut. Mendengar perkataan Mo Jin, Shen Ling segera menggendong cucunya yang masih tidak sadarkan diri dari atas ranjang. Kakakku mau kakek bawa kemana?" tanya Yin Meilin dengan ekspresi wajah yang terlihat panik sambil menarik jubah putih Shen Ling. Liu Bing, Yu Yin dan Bing Xie pun ikut merasa heran dengan tindakan Shen Ling. Akan tetapi mereka bertiga tidak merasa jika sosok kakek itu akan mempunyai niat buruk kepada Ling Jin. Kemudian Liu Bing turut bertanya, "Maaf senior, Anda mau membawa anak saya kemana?" Namun pertanyaan Yin Meilin dan Liu Bing tidak dihiraukan sama sekali oleh Shen Ling. Kakek putih itu lalu menghilang sambil menggendong Ling Jin. Di dalam jurang kematian, Shen Ling muncul di depan mulut gua dengan Ling Jin yang masih dalam gendongannya.
Namun baru saja dirinya hendak beranjak masuk, tiba-tiba terdengar suara lengkingan yang berasal dari sampingnya. Wah, kenapa aku tiba-tiba berada di jurang ini? Yin Meilin memekik histeris karena sebelumnya baru beberapa detik dia memegang jubah Senling, kini dirinya telah berpindah tempat dalam satu kedipan mata. Senling tidak kalah terkejutnya dengan Yin Meilin. Bahkan dia sampai melompat satu langkah ke belakang dari gadis itu. Kenapa kau mengikutiku? Senling bertanya dengan ekspresi wajah yang terlihat kesal. Yin Meilin hanya mengangkat kedua bahunya dan menjawab, mana aku tahu. Tadi aku memegangi jubah kakek, lalu tiba-tiba saja aku sudah berada di sini. Hais, Senling menghela nafasnya, lalu segera beranjak masuk ke dalam gua untuk menyembuhkan Ling Jin tanpa menghiraukan Yin Meilin yang kemudian berjalan mengekor di belakangnya. Sementara itu di sebelah sudut jurang yang tidak jauh dari gua, Mo Jin terlihat sedang menginterogasi King Long dan Xin Chen. Sekarang jelaskan mengenai kehidupan cucuku selama kami tidak berada di sini. Mo Jin bertanya kepada King Long dengan kedua tangannya yang dilipat di depan dada. King Long lalu menjelaskan kehidupan Ling Jin selama ini. Mulai dari saat tiba di Sekte Pedang Langit, diangkat anak oleh Liu Bing, menguasai kitab Dewa Naga dan Dewa Iblis, hingga yang terakhir peperangan antar benua melawan Kekaisaran Tang. Jadi, seperti itu leluhur, ucap King Long mengakhiri ceritanya. Mo Jin manggut-manggut mendengar cerita pemuda berambut biru tersebut. Tidak kusangka cucuku sudah menjadi seorang kultivator hebat. Namun itu saja masih belum cukup kuat untuk menghadapi musuh-musuh yang kemungkinan lebih hebat dari yang pernah dia hadapi. Kemudian Mo Jin mengalihkan pandangannya ke arah Xin Chen dan berkata, Jangan kau kira aku tidak tahu jati dirimu. Aku bisa melihat ke dalam jiwamu. Katakan padaku, menjadi dewa apa kau di kehidupan pertamamu? Xin Chen terkesiap mendengar perkataan Mo Jin. Dia tidak menyangka jika kakek serba hitam itu bisa melihat jiwa serta mengetahui jati dirinya tanpa diberitahu, karena setahunya hanya yang memiliki kekuatan dewa saja yang bisa mengetahui hal tersebut. Senior, sebelum saya menjawab, kalau boleh saya tahu siapakah senior ini? Xin Chen balik bertanya, apa kau tahu tentang dua leluhur dewa yang dihukum oleh Yang Agung? Tanya Mo Jin. Xin Chen mengerutkan keningnya mencoba mengingat-ingat sesuatu, lalu tidak lama kemudian kedua matanya melebar, Tentu aku ingat dua leluhur dewa yang melegenda itu. Di dunia para dewa tidak ada yang tidak mengetahui kisah mengenai mereka berdua yang bertarung satu lawan satu hingga menyebabkan dunia atas hampir musnah. Ya, kau benar, ucap Mo Jin singkat sambil menutup kedua matanya. Tentu saja aku benar. Cerita dua leluhur dewa itu sudah menjadi cerita turun-temurun di dunia para dewa. Aku tidak menyangka jika mereka berdua begitu haus akan kekuasaan hingga memutuskan bertarung sampai salah satu di antara mereka mati. Ya. Mo Jin masih memejamkan kedua matanya sambil manggut-manggut. Sementara itu King Long mengumpati Xin Chen dalam hati karena tidak menyadari sosok yang sedang berada di hadapan mereka berdua saat ini. Apa senior tahu, kelak jika aku bertemu dengan mereka, aku ingin menantang salah satu dari mereka satu lawan satu. Siapa saja di antara mereka tidak masalah buatku. Aku ingin merasakan kehebatan mereka yang menurutku terlalu dilebih-lebihkan oleh para penduduk dunia dewa, ucap Xin Chen lagi. King Long memelototkan matanya lebar-lebar tak percaya dengan perkataan Xin Chen. Ingin sekali dirinya mencabik-cabik lidah pemuda itu dan menjadikannya sebagai makanan binatang buas. Oh ya, satu lagi. Konon katanya kedua leluhur dewa itu memiliki lingkaran berwarna biru cerah dan hitam pekat di atas kepala mereka, imbuh Xin Chen. Apakah seperti ini? Mo Jin menunjuk ke arah lingkaran berwarna hitam pekat yang kini muncul di atas kepalanya sambil tetap memejamkan mata. Xin Chen melebarkan matanya lalu berkata dengan antusias, ya seperti itu. Lingkaran yang dimiliki salah satu leluhur dewa itu sama persis dengan milik senior. Lalu tidak lama setelah itu, Xin Chen seperti tersambar petir saat menyadari akan sesuatu.
Kemudian dia bertanya sambil menunjuk ke arah lingkaran hitam pekat yang berada di atas kepala Mo Jin. Senior, kau, plak. King Long menepuk keningnya dengan keras dan menggeleng-gelengkan kepala. Usahanya dalam merangkai kalimat yang sebaik mungkin untuk menjawab setiap pertanyaan Mo Jin serta kesempatan untuk bebas kini lenyap seketika karena Xin Chen. Habislah sudah. Mo Jin membuat sebuah kubah hitam yang mengandung energi kegelapan dan kematian yang sangat pekat, dengan petir hitam yang berderak-derak. Kubah dengan ukuran yang tidak terlalu besar tersebut melingkupi mereka bertiga di dalamnya, lalu Mo Jin membuka dan memperlihatkan kedua mata hitam pekatnya kepada Xin Chen. Setelah itu tanda api berwarna hitam pekat turut muncul di keningnya. Xin Chen membelalakkan matanya melihat mata serta tanda api hitam milik Mo Jin. Leluhur Dewa Iblis, ucap Xin Chen dengan sangat terkejut. Kau ingin menantang salah satu dari dua leluhur dewa itu bukan? Kurasa sekaranglah saat yang paling tepat untuk melakukannya. Mo Jin berkata dengan tatapan yang dingin. Leluhur, jika pembicaraan kita sudah selesai aku pamit undur diri, ucap King Long dengan ekspresi wajah yang berpura-pura tenang. Sialan, kau mau kemana? Aku selalu kesal setiap kali melihat wajahmu. Jadi jangan harap kau bisa lolos. Mo Jin berkata sambil mengarahkan tatapannya kepada King Long. Oh tidak, gumam King Long dalam hati. Lalu selang beberapa saat kemudian, terdengar suara dentuman-dentuman ledakan serta jeritan-jeritan yang menyayat hati King Long dan Xin Chen dari dalam kubah tersebut. Buak, duem, aar, slosh, buem, ampun leluhur, duem. Di dalam gua, Ling Jin terbaring di atas tempat tidur batu milik kakeknya. Sen Ling mengeluarkan jubah putih dan memakaikannya kepada Ling Jin, sementara Yin Mei Lin tengah duduk memperhatikannya. Kemudian setelah itu, Sen Ling meletakkan telapak tangan kanannya di atas pusar Ling Jin dan menyalurkan energi berwarna putih kebiruan untuk membantu menstabilkan ki milik cucunya yang kacau serta menyembuhkan beberapa tulang rusuk yang patah. Selang beberapa saat kemudian dia menyudahi proses tersebut. Beruntung tidak sampai melukai dantiannya, gumam Sen Ling dalam hati. Katakan, apa hubunganmu dengan Jiner? Kakek putih itu bertanya kepada Yin Mei Lin membuka percakapan. Aku adiknya kek, jawab Yin Mei Lin singkat. Adiknya. Sen Ling mengerutkan kening mendengar jawaban gadis itu. Yin Mei Lin menganggukkan kepalanya lalu berkata, kakak Jin adalah kakak angkatku. Dulu sewaktu masih kecil, ayah mengangkat kakak Jin sebagai anaknya. Jadi dengan begitu, dia juga menjadi kakakku. Jadi seperti itu. Sen Ling bergumam sambil mengelus jenggot putihnya mendengar penjelasan Yin Mei Lin. Karena kau adalah adik Jiner, maka dengan begitu kau juga adalah cucuku, ucapnya. Maksud kakek apa berkata seperti itu? Yin Mei Lin terlihat bingung menanggapi perkataan Sen Ling. Buom, sesekali suara ledakan dan teriakan terdengar dari arah luar gua. Itu karena Jiner adalah cucuku, jawab Sen Ling singkat. Yin Mei Lin terlihat berpikir untuk mencerna perkataan Sen Ling, lalu tidak lama kemudian ekspresi wajahnya berubah. Itu berarti kakek adalah orang yang dimaksud King Long telah merawat kakak Jin di sini semenjak dia masih bayi. Sen Ling menganggukkan kepalanya dan berkata, benar. Yin Mei Lin segera bergegas untuk bersujud kepada Sen Ling sambil berkata, cucu memberi hormat kepada kakek. Kakek putih itu tersenyum melihatnya. Lalu dia berkata, sudah, berdirilah. Mulai sekarang kau adalah cucuku dan kakek hitam yang sedang mengamuk di luar itu. Yin Mei Lin berdiri dari sujudnya lalu segera menghampiri dan memeluk Sen Ling. Kakek, wajahnya menyiratkan kebahagiaan karena akhirnya dia memiliki dua orang kakek di mana pada awalnya Yin Mei Lin hanya hidup berdua saja dengan ayahnya. Sekarang ceritakan kepada kakek pengalaman hidupmu bersama ayahmu. Sen Ling berkata sambil mengusap rambut cucu barunya. Yin Mei Lin lalu menceritakan kehidupannya selama ini, dimulai dari ibunya yang meninggal setelah dia dilahirkan, ayahnya yang seorang juru masak dan pantang menyerah untuk merawat, serta membesarkan dan mendidiknya, hingga kedekatan ayahnya dan Yu Yin pun tidak luput dari mulut gadis tersebut.
Semenjak kehadiran kakak Jin, keluarga kecil kami menjadi lebih bahagia kek, tapi terkadang ayah lebih membela kakak Jin dan memarahiku ketika kami sedang bertengkar, ucap Yin Meilin cemberut mengakhiri ceritanya. Shen Ling tertawa ringan mendengar semua cerita Yin Meilin. Ayahmu adalah orang yang kuat dan sangat luar biasa. Sampaikan rasa terima kasih kakek kepada ayahmu karena telah mengangkat Jiner sebagai anak dan merawatnya dengan baik. Kakek tenang saja, nanti akan aku sampaikan kepada ayah. Asal kakek tahu, ayah bukanlah orang yang kuat, bahkan sampai sekarang dia masih berada di tingkat ranah master, karena tidak memiliki uang untuk membeli pil dan sumber daya. Yin Meilin menerocos tanpa henti. Shen Ling tersenyum melihat ekspresi gadis itu ketika berbicara. Kemudian dia menjelaskan bahwa kuat itu bukan hanya mengenai kekuatan dan tingkat praktik. Namun, kerendahan hati, semangat pantang menyerah, pikiran yang bersih serta ketulusan juga termasuk di dalamnya karena semua itu mencakup jiwa, raga, hati dan pikiran. Yin Meilin menganggukkan kepalanya pertanda paham dengan penjelasan kakek barunya itu, aku mengerti. Terima kasih kek, buak, buom. Sepertinya seru. Yin Meilin bergumam karena mendengar dentuman ledakan dan teriakan yang tiada henti. Lalu dia segera berlari menuju sumber suara tersebut tanpa berpamitan dengan kakeknya. Shen Ling menghela nafas dan menggelengkan kepalanya melihat sikap Yin Meilin. Setelah itu dia menolehkan tatapan matanya kepada Ling Jin. Cucuku, kehadiranmu merupakan berkah bagi semua orang yang menyayangimu. Tidak berselang lama kemudian, terdengar suara Yin Meilin dan ledakan-ledakan serta teriakan King Long dan Xin Chen dari arah luar gua. Ya, seperti itu kek, hajar mereka dengan keras. Ucap Yin Meilin dengan sangat semangat. Duem, pemuda itu mau kabur. Buak, buom, kek, kepala King Long yang sebelah kanan belum berdarah. Hahaha, rasakan kau orang aneh. Akhirnya dendamku dibalaskan kakek. Ayo kakek semangat. Plaak, plaak, duem. Ampun leluhur, aku tidak berani iar. Swoosh, buom. Sementara itu, Ling Jin tampak tengah berada di suatu tempat peperangan yang sudah sangat porak-poranda dengan kondisi langit yang gelap. Bencana alam terjadi di mana-mana, petir-petir menghujam tanpa jeda, puluhan juta mayat bergelimpangan dengan kondisi yang mengenaskan. Dentuman-dentuman ledakan dahsyat dan siluet-siluet raksasa terlihat saling menyerang satu sama lain tidak jauh dari tempatnya berada. Pemuda itu melihat banyak sekali sosok-sosok dengan tanda suci di kening mereka tengah tersengal-sengal meregang nyawa dengan tombak dan berbagai senjata yang masih menancap di dada, bahkan beberapa dari mereka dalam kondisi tangan dan kaki yang telah terpotong dan hancur. Tempat apa ini? Sangat mengerikan. Ling Jin melangkahkan kaki menyusurinya. Beberapa kali dia menginjak mayat-mayat tanpa sengaja karena saking banyaknya korban yang meninggal akibat peperangan itu. Setelah berjalan selama beberapa saat, Ling Jin melihat kedua kakeknya dan seorang dewa tengah bertempur melawan satu sosok yang wujudnya tidak bisa dia lihat dengan jelas, posisinya tengah membelakangi Ling Jin. Meskipun sudah mengeroyok sosok tersebut, namun ketiga dewa itu terlihat tengah terdesak hebat. Mahadewa, aku akan mengalihkan perhatiannya dan membuat dia sibuk. Setelah itu kau dan Shen Ling seranglah sesuai aba-abaku. Perkataan Mo Jin ditanggapi anggukan kepala oleh Shen Ling dan Mahadewa. Mo Jin melesat sangat cepat dan menyerang sosok tersebut dengan membabi buta. Kini posisi leluhur Dewa Iblis itu membelakangi Ling Jin. Sesaat kemudian Mo Jin membekap sosok tersebut dengan segenap kekuatannya dan berteriak. Sekarang, tanpa banyak basa-basi, Shen Ling dan Mahadewa mengerahkan kekuatan mereka dan melesatkannya ke arah sosok tersebut. Swoosh! Dua buah siluet raksasa seekor naga bermahkota, dan seorang raja berzirah perang yang menunggangi kirin api, serta memegang sebuah tombak melesat mengarah kepada sosok yang sedang dibekap Mo Jin. Begitu dua siluet raksasa itu hampir mengenainya, sosok itu menyunggingkan senyum misterius lalu tiba-tiba menghilang dari bekapan Mo Jin. Apa? Shen Ling tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dia juga menguasai hukum ruang. Ucap Mahadewa.
Mo Jin membelalakkan matanya lebar-lebar melihat sosok tersebut menghilang dari bekapannya dan terlihat sudah muncul tepat di belakang Shen Ling dan Mahadewa. Sesaat kemudian, dua siluet raksasa itu menghantam tubuh Mo Jin dengan telak. Buom! Aarg! Kakek! Ling Jin berteriak kencang melihat kakeknya terkena hantaman dua siluet raksasa milik Shen Ling dan Mahadewa. Wush! Buom! Tubuh Mo Jin melesat sangat cepat dan jatuh tepat beberapa meter di hadapan Ling Jin seperti meteor dengan kondisi kedua tangan serta satu kakinya yang sudah remuk dan nafas yang tersengal-sengal. Cucuku, larilah. Selamatkan nyawamu, ucap Mo Jin dengan lirih sambil melihat ke arah Ling Jin lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak, kakek! Ling Jin berteriak histeris dan segera melesat menghampiri kakeknya dengan derai air mata yang membanjiri kedua pipi halusnya. Namun sebelum pemuda itu sampai di tempat Mo Jin, sebuah siluet badak raksasa berelemen logam yang entah dari mana datangnya menghujam tubuh Ling Jin. Buom! Ling Jin tersentak terbangun dari pingsannya. Nafas pemuda itu tidak beraturan dengan tubuh bergetar dan menggigil ketakutan, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Kakek, sore itu langit di atas hutan keramat terlihat sangat cerah. Angin berhembus dengan gemulai menerpa dedaunan, burung-burung berkicau saling bersahutan di dahan-dahan pohon. Namun cerahnya langit berbanding terbalik dengan keadaan King Long dan Xin Chen. Dua pemuda itu kini terlihat telah babak belur dengan pakaian mereka yang compang-camping-camping serta sudah robek di banyak bagian setelah dihajar Mo Jin tanpa henti. Leluhur, kau jahat, King Long berkata sembari melihat ke seluruh bagian tubuhnya. Tampak mata sebelah kanannya membengkak sangat besar hingga King Long hanya bisa melihat dengan mata kirinya saat ini. Xin Chen bahkan lebih buruk lagi. Kedua mata pemuda itu membengkak dan membuatnya tidak bisa melihat apa-apa karena terhimpit bengkakan tersebut. Apa masih kurang? Ucap Mo Jin singkat. King Long menutup mulutnya rapat-rapat sambil menggerakkan kedua tangannya. Mo Jin menghilangkan kubah energi yang melingkupi mereka bertiga karena merasa kekesalan hatinya telah terlampiaskan. Tidak lama setelah itu, terdengar suara tawa Yin Meilin. Hahaha, lihatlah wajah kalian, jelek sekali. Gadis itu tertawa seraya menunjuk ke arah wajah King Long dan Xin Chen kemudian menghampiri mereka berdua. Yin Meilin berjalan mengitari King Long dan Xin Chen sambil memegangi dagunya. Tatapan mata gadis itu terus memperhatikan kedua pemuda tersebut dengan seksama. Hahaha. Kakek melakukannya dengan sangat baik. Cih. King Long berdecih kesal menanggapi perkataan Yin Meilin. Gadis itu kemudian mendekatkan wajahnya ke wajah King Long sambil menatapnya dengan seksama. Apa kau lihat-lihat? Ucap pemuda berambut biru itu lalu membuang mukanya jauh-jauh. Kakek, mata sebelah kiri King Long sepertinya ingin merasakan tinju kakek juga. Yin Meilin berkata sambil cekikikan. Mata King Long melebar mendengar perkataan Yin Meilin, kemudian dia melihat ke arah Mo Jin dan menggeleng-gelengkan kepalanya dengan cepat tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Kenapa kau bisa berada di sini? Mo Jin bertanya kepada Yin Meilin. Dia merasa heran saat melihat gadis itu mengenakan kalung milik cucunya yang saat ini mengeluarkan aura keemasan untuk melindungi Yin Meilin selama berada di dalam jurang kematian. Mendengar pertanyaan itu, Yin Meilin segera bergegas menghampiri Mo Jin dan bersujud sembari berkata, "Cucu memberi hormat kepada kakek." "Cucu, kakek." Mo Jin mengerutkan keningnya mendengar perkataan gadis tersebut lalu menyuruhnya untuk kembali berdiri. Yin Meilin yang mengetahui kebingungan Mo Jin lantas menjelaskan identitas serta hubungannya dengan Ling Jin hingga dia diangkat Shen Ling menjadi cucu mereka berdua. Mo Jin manggut-manggut menanggapi perkataan Yin Meilin. Lalu tidak lama kemudian, tiba-tiba dia tertawa lantang hingga suaranya menggema ke seluruh wilayah jurang kematian. Hahaha, bagus. Sekarang aku punya cucu perempuan. Ayo kemarilah, berikan pelukan kepada kakek. Ucap Mo Jin sambil merentangkan kedua tangannya. Kakek, gadis itu segera menyambut pelukan kakek barunya dengan bahagia. Tampak air mata menetes dari dua sudut mata indah gadis itu.
Kini dia merasa kebahagiaannya semakin bertambah dengan kehadiran dua orang kakek di kehidupannya. Selang beberapa saat, Senling muncul dari dalam gua dan berkata kepada mereka semua, "Kalian kemarilah. Jiner sudah siuman." Mendengar hal itu, wajah Yin Meilin menjadi semakin cerah. Lalu dia bergegas beranjak memasuki gua diikuti oleh Mo Jin yang tangannya tengah ditarik cucu perempuannya. Kemudian King Long turut berdiri dan beranjak dari tempat itu. Namun baru beberapa langkah dia berjalan, terdengar suara Xin Chen dari belakangnya. Saudara King Long, bisakah kau membantuku?" Pinta Xin Chen seraya kedua tangannya bergerak meraba-raba ke depan karena kedua matanya tidak bisa untuk melihat apa-apa. King Long menghela nafas panjang lalu kembali menghampiri Xin Chen dan membantunya berjalan menuju gua. Sementara itu di Sekte Raja Wali, Bao Chun terlihat tengah berbincang dengan Han Jieru di halaman belakang sekte. "Pangeran, apakah di istana kau juga melatih kekuatanmu? Aku lihat, kau tidak menjadi murid sekte maupun guru." Bao Chun bertanya membuka percakapan. "Saudara Chun, kau jangan salah sangka. Meski aku tidak menjadi anggota suatu sekte, namun di istana aku dilatih langsung oleh Paman Dong," jawab Han Jieru seraya melangkahkan kakinya menyusuri taman bersama Bao Chun. "Jadi begitu," ucap Bao Chun singkat. Han Jieru tersenyum simpul lalu kembali berkata, "Karena aku adalah calon kaisar, jadi aku juga harus bisa berkultivasi mengingat kedepannya pasti banyak yang akan mengincar keselamatanku. Sekarang aku telah mencapai tingkat ranah bumi tahap awal berkat pelatihan yang diberikan Paman Dong selama ini." Bao Chun manggut-manggut mendengar perkataan Han Jieru. "Kau benar pangeran, kelak pasti akan ada yang akan mengincar nyawamu karena kedudukanmu sebagai putra mahkota." "Pangeran, mengenai hubunganmu dengan Liner." Bao Chun tidak melanjutkan perkataannya karena ragu untuk menanyakan hal tersebut. Namun Han Jieru paham akan arah pembicaraan pemuda berambut merah itu. Kemudian dia berkata, "Saudara Chun, aku dan Liner adalah sepasang kekasih. Jadi, kabar kedekatan kalian itu adalah kebenaran?" tanya Bao Chun. Han Jieru menganggukkan kepalanya lalu menjawab, "Ya, itu adalah kebenaran saudara Chun. Liner adalah gadis yang sangat istimewa. Dia tidak memandang status seseorang yang ingin berteman dengannya. Sifatnya yang periang, lucu dan terkadang berbuat onar membuatku semakin jatuh cinta padanya." Bao Chun menganggukkan kepala mendengar jawaban Han Jieru meski dalam hati dia berusaha untuk meredam amarahnya. Tidak lama setelah itu Han Jieru menghela nafasnya, aku tidak menyangka untuk mendapatkan hatinya sangatlah berat." Lalu putra mahkota kekaisaran Han itu menambahkan, "Namun seiring berjalannya waktu, aku akhirnya bisa mendapatkannya. Aku yakin, sebelumnya dia hanya mengujiku dengan berpura-pura acuh. Dengan statusku sebagai calon penguasa daratan benua tengah, siapa yang bisa menolak permintaanku? Bahkan kini Liner bertekuk lutut kepadaku. Bukankah seperti itu saudara Chun?" Ekspresi Bao Chun berubah dingin saat itu juga mendengar perkataan Han Jieru yang seperti merendahkan Yin Meilin. "Apa maksud pangeran berkata seperti itu? Apa pangeran menyamakan Liner dengan gadis-gadis yang lain?" Han Jieru mengerutkan kening lalu menolehkan pandangannya kepada Bao Chun dan berkata, "Saudara Chun, bukan maksudku menyamakan Liner dengan gadis lain. Namun kenyataannya seperti itu. Begini, aku akan memberi sedikit nasihat kepadamu. Di zaman sekarang, kau jangan mudah terbujuk dengan sandiwara perempuan. Mengaku tidak memandang wajah, status dan harta. Lelucon macam apa itu? Kau lihat, Liner pada akhirnya kalah dan menerimaku sebagai kekasihnya," ucapnya. Entah kenapa semenjak menjadi kekasih Yin Meilin, putra mahkota kekaisaran Han itu menjadi seperti lupa diri dan merasa apa yang dia inginkan selalu bisa dia dapatkan dengan statusnya saat ini. "Pangeran, aku minta kau menarik ucapanmu. Asal kau tahu, Liner bukanlah gadis seperti yang kau katakan. Aku akui perkataanmu sebelumnya, namun kau tidak bisa menebas rata semuanya sesuka hatimu. Tidak semua gadis seperti yang kau maksud, salah satunya adalah Liner.
Aku tahu benar bagaimana sifatnya. Bao Chun berkata dengan tatapannya yang tajam. Saudara Chun, apa kau menyukai Liner? Tanya Han Jieru menanggapi perkataan pemuda berambut merah itu. Bao Chun sedikit terkesiap karena Han Jieru bisa menebak perasaannya terhadap Yin Meilin. Hahaha, kenapa kau terlihat terkejut seperti itu? Aku sudah menduganya. Saudara Chun, jika kau menginginkan gadis yang seperti Liner, minimal kau harus memiliki status dan harta. Ah tidak, untuk gadis seperti Liner, kau haruslah seorang pangeran kekaisaran sepertiku. Jika tidak, maka sadar diri mungkin lebih baik untukmu. Han Jieru berkata dengan nada sinis. Putra mahkota kekaisaran Han itu tidak menyadari jika di dalam tubuh Bao Chun bersemayam jiwa seorang pangeran dari penguasa suatu galaksi yang saat ini masih tertidur. Ekspresi wajah Bao Chun kembali gelap setelah mendengar perkataan Han Jieru yang tetap menganggap Yin Meilin tak ubahnya seperti gadis-gadis yang lain. Ingin sekali dia membunuh Han Jieru saat itu juga, namun dia juga memikirkan perasaan Yin Meilin dan tidak mau jika gadis itu justru akan membencinya. Ah, Saudara Chun, kalau aku boleh tahu, berada di tingkat apa kau sekarang? Tanya Han Jieru kemudian. Bao Chun hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan putra mahkota kekaisaran Han itu. Kedua matanya terus menatap Han Jieru dengan tajam, lalu sesaat kemudian. Whoosh! Aura seorang ranah dewa bumi merembes dari tubuhnya lalu menyebar ke segala arah, dan membuat Han Jieru seketika seperti tertimpa sebuah gunung yang sangat besar. Hoakhe! Putra mahkota kekaisaran Han itu memuntahkan darah pertanda tubuh bagian dalamnya terluka akibat tertekan aura ranah dewa bumi milik Bao Chun. Kedua matanya melotot lebar-lebar serta dada yang terasa sesak hingga membuatnya kesulitan untuk bernafas. Saudara Chun, Han Jieru berkata dengan nafas yang sangat sesak. Bro, tidak lama setelah itu, Han Jieru jatuh pingsan tepat di bawah kaki Bao Chun dengan mulut yang masih mengeluarkan darah. Bao Chun hanya melihat Han Jieru dengan tatapan yang sangat dingin. Lalu selang beberapa saat, pemuda berambut merah itu melesat terbang ke udara meninggalkan taman sekte Raja Wali tanpa menghiraukan keadaan Han Jieru. Dan singkat cerita, 7 hari semenjak Ling Jin tersadar dari pingsannya. Di kota Jiangqi tepatnya di penginapan Bing, Ling Jin, kedua kakeknya, Liu Bing, Yang Taoshan serta yang lain terlihat tengah berkumpul di lantai 2 di mana itu merupakan tempat makan untuk para tamu VIP. Namun hari itu penginapan Bing terlihat sangat ramai dan penuh dengan pengunjung yang ingin makan di tempat tersebut. Hal ini disebabkan karena pada hari ini penginapan Bing diresmikan di kota Jiangqi. Penginapan itu dihadiahkan oleh Ling Jin untuk ayahnya sebagaimana janjinya dulu. Sebelumnya, dia telah membuat kejutan dengan menyuruh ayahnya ikut ke kota Jiangqi tanpa memberitahukan tujuannya. Liu Bing yang saat itu terlihat bingung karena Ling Jin mengajaknya ke sebuah penginapan yang besar menjadi sangat terharu sampai menangis begitu mengetahui bahwa penginapan tersebut telah dibeli oleh Ling Jin untuknya, dan mengganti nama penginapan itu dengan menggunakan namanya. Dia hampir tidak percaya jika penginapan mewah 3 lantai tersebut adalah miliknya. Sebelum Huang Xiuren menunjukkan surat-surat yang diresmikan oleh Tuan Kota sebagai bukti bahwa Liu Bing adalah pemilik resmi penginapan Bing. Penginapan Bing mengadakan makan dan minum secara gratis bagi siapa saja yang ingin makan di tempat tersebut selama acara peresmian berlangsung. Berbagai hiburan diselenggarakan oleh Tuan Kota sebagai hadiah kepada Liu Bing selaku pemilik penginapan Bing. Para penduduk terlihat sangat senang dan antusias dengan pertunjukan dan makan gratis tersebut. Terlihat barisan pengunjung membludak sampai beberapa kilometer jauhnya. Di dapur penginapan, King Long, Xin Chen, Yin Meilin serta Bing Xie memakai celemek mereka dan terlihat tengah membantu juru masak yang kerepotan memasak ribuan porsi makanan untuk pengunjung yang seperti tidak ada habisnya. Suara alat-alat masak terdengar saling bersahutan memenuhi dapur tersebut. Guru tampan, ambilkan sendok pengambil nasi, pinta Yin Meilin kepada King Long. Yang ini, ucap King Long sambil memegang sebuah sendok kecil yang terbuat dari kayu. Bukaan, itu yang lebih besar,
timpal Yin Meilin sambil terus menata mangkuk-mangkuk dalam jumlah yang sangat banyak dengan dibantu oleh asisten juru masak. Ini, kata King Long lagi sambil memegang gayung air. Yin Meilin terlihat sangat gemas dengan kebodohan King Long. Kemudian dia bergegas dengan menghentakkan kakinya menghampiri meja dekat pemuda berambut biru itu, dan mengambil sebuah sendok kayu yang cukup besar kemudian memukulkannya ke kepala King Long. Tok, aduh, aku kan tidak tahu yang mana sendok yang kau maksud, King Long berkata seraya mengusap-usap kepalanya. Namun gadis itu tidak menghiraukan perkataan pemuda itu dan kembali ke tempatnya begitu saja. Cih, dasar gadis aneh, ucap King Long kemudian kembali mengirisi sayuran dengan gerakan tangannya yang terlihat kaku. Bing Xie tertawa ringan sambil menggelengkan kepalanya melihat tingkah mereka berdua yang terlihat tidak pernah akur. Lalu selang beberapa saat kemudian terdengar suara pelayan dari luar pintu dapur penginapan, pesanan 2000 porsi daging bakar rusa api dan 1000 mangkuk sup ular bertanduk. Yao! Semua yang berada di dapur itu mengeluarkan suara secara bersamaan. Mereka terlihat tidak berdaya dengan pesanan-pesanan yang terus diucapkan oleh pelayan tersebut. Tidak lama setelah itu, Liu Bing serta Yu Yin berjalan memasuki dapur lengkap dengan seragam masak mereka berdua. Melihat siapa gerangan yang datang membuat Yin Meilin dan yang lainnya kembali bersemangat. King Long, Yin Meilin, Xin Chen dan Bing Xie kemudian segera berbaris rapi dan menundukkan kepala sambil berkata dengan serempak, "Selamat datang Bos Liu Bing." Pria paruh baya itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Lalu dia berdiri tepat di depan mereka dan bersikap seperti seorang bos. Setelah itu Liu Bing menganggukkan kepala menanggapi mereka berempat. Adegan tersebut membuat Yu Yin cekikikan menahan tawa melihat tingkah mereka. Kemudian bos baru itu kembali beranjak menuju dapur untuk memulai aksinya. Sementara itu di ruang makan lantai 2 penginapan Bing, Mo Jin terlihat memejamkan kedua matanya seraya menganggukkan kepala. Rupa-rupanya dia telah mendapatkan pesan jiwa dari Mo Lian Feng yang telah mengetahui kabar kembalinya sang leluhur Dewa Iblis tersebut. Selang beberapa saat kemudian, Mo Jin membuka kembali matanya dan melihat ke arah Ling Jin dengan seksama. "Ada apa Jin?" Sen Ling bertanya kepada Mo Jin melalui telepati setelah melihat gelagat anehnya. "Aku ada urusan mendadak dengan cucu kita di kerajaan bangsa iblis. Aku akan mengajaknya ke sana sekarang juga," jawab Mo Jin melalui telepati yang kemudian ditanggapi anggukan kepala oleh Sen Ling. Kemudian Mo Jin berdiri dari duduknya dan menghampiri Ling Jin. "Kenapa kek?" tanya Ling Jin kepada kakek hitamnya. "Ciner, ikut kakek sekarang juga. Ada hal penting yang harus kita selesaikan," Mo Jin berkata sembari memegang bahu cucunya lalu mereka berdua menghilang begitu saja. Tindakan Mo Jin itu mengundang rasa heran semua yang berada di tempat itu kecuali Sen Ling. Dia hanya menghela nafasnya melihat kelakuan Mo Jin. Selalu saja, datang secara mendadak dan menghilang tanpa permisi. Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. Dunia para iblis. Wush. Ling Jin dan Mo Jin muncul tepat di aula pertemuan utama kerajaan bangsa iblis. Melihat leluhur mereka datang bersama sang tuan muda, para prajurit bangsa iblis yang sedang berjaga segera menghamburkan diri dan bersujud di hadapan mereka berdua. Hormat kepada leluhur dan tuan muda kerajaan bangsa iblis. Mo Jin menganggukkan kepala menanggapi hormat mereka. Kemudian dia berkata, "Panggil raja kalian kemari. Jangan biarkan dia menungguku lebih lama. Umumkan kepada semua pasukan bangsa iblis tanpa terkecuali untuk segera berkumpul di sini sekarang juga." Salah satu prajurit segera berdiri dan melaksakan perintah leluhurnya untuk mencari keberadaan Mo Lian Feng. Lalu tidak lama setelah itu, Mo Lian Feng memasuki aula pertemuan dengan tergesa-gesa bersama 9 jenderal utamanya. Sesampainya di depan Mo Jin dan Ling Jin, Raja Iblis itu segera bersujud di hadapan mereka diikuti ke-9 jenderal tersebut. "Hormat kepada leluhur dan tuan muda kerajaan bangsa iblis," ucap mereka serentak. "Berdirilah," perintah Mo Jin. Mo Lian Feng dan 9 jenderal utama segera berdiri setelah mendengar perintah dari Mo Jin. Setelah itu,
Mo Jin langsung bertanya kepada Mo Lianfeng, apa yang kau ucapkan kepadaku tadi adalah sebuah kebenaran. Jika kau berbohong, aku akan melenyapkan raga beserta jiwamu. Tubuh Mo Lianfeng bergetar mendengarnya. Lalu dia segera bergegas bersujud kembali seraya berkata, mohon ampun leluhur, hamba tidak berani berbohong kepada leluhur. Melihat adegan tersebut membuat Ling Jin kebingungan. Kemudian pemuda bermata emas itu bertanya kepada kakeknya, "Kek, sebenarnya ada apa ini? Kenapa kakek mengajakku ke sini secara tiba-tiba?" Mo Jin menghela nafasnya dan menjawab pertanyaan Ling Jin, "Jiner, kakek ingin kau jujur kepada kakek mengenai pohon kegelapan abadi yang telah memilihmu melalui embun iblis." Ling Jin terkesiap mendengar perkataan Mo Jin. Dia berpikir dari mana kakeknya tahu mengenai hal itu. Setelah melihat Mo Lianfeng, akhirnya Ling Jin paham jika Raja Iblis itulah yang telah memberitahukannya. Apa kakek tidak senang dengan hal itu?" tanya Ling Jin dengan memasang wajah yang mengibah. Mo Jin melihat ekspresi wajah cucunya itu dengan seksama selama beberapa saat. Rasa tidak tega pun menyerang hingga membuatnya tidak berdaya. "Hais, bukannya kakek tidak senang? Justru kakek merasa sangat bahagia karena cucu kakek sendiri yang akan menjadi penerus kakek. Tapi kenapa kau tidak memberitahu kakek sebelumnya?" omel Mo Jin. "Hahaha, itu kek, sebenarnya aku ingin membuat kejutan untuk kakek." "Ya, itu, hehehe." Ling Jin menjawab pertanyaan Mo Jin sekenanya. "Cih, kau ini," ucap Mo Jin singkat. Kemudian mengalihkan pandangannya kepada Mo Lianfeng serta puluhan juta pasukan bangsa iblis yang saat itu semuanya sudah berkumpul di aula raksasa tersebut. "Dengarkan aku baik-baik, hari ini adalah hari yang bersejarah bagi semua bangsa iblis. Gunakan mata kalian baik-baik dan lihatlah tuan muda kalian ini. Dia adalah yang terpilih oleh pohon kegelapan abadi untuk menjadi penguasa bangsa iblis selanjutnya. Bangsa iblis akan bangkit kembali ke masa jayanya dengan kelahiran penguasa yang baru. Hari ini, akan diadakan penasbihan penguasa bangsa iblis oleh pohon kegelapan abadi. Sekarang juga kalian semua berkumpul di altar darah iblis untuk menyerap energi kegelapan yang akan diberikan pohon kegelapan abadi kepada kalian semua." Ucap Mo Jin mengakhiri perkataannya. Kemudian setelah itu, Mo Lianfeng, 9 jenderal utama beserta puluhan juta pasukan iblis segera berbondong-bondong menuju altar darah iblis sesuai perintah leluhur mereka. "Kakek, apa kita akan melakukannya sekarang?" tanya Ling Jin selepas kepergian Mo Lianfeng beserta yang lainnya. Mo Jin menganggukkan kepala dan menjawab, "Bukan kita, tapi kau sendiri Jiner. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kakek memiliki firasat buruk yang sudah menanti di depan kita." "Baik kek, aku mengerti," jawab Ling Jin singkat. Mo Jin memegang bahu cucunya, kemudian mereka berdua menghilang dari aula pertemuan utama kerajaan bangsa iblis dan muncul di sebuah tempat yang sangat menyeramkan dan gelap. Di tengah-tengah tempat itu, terdapat sebuah pohon raksasa yang menjulang tinggi sampai sejauh mata memandang ke atas. Aura yang mengandung segala hal terkutuk terus merembes dari daun-daun rimbun pohon tersebut. Seluruh tubuh Ling Jin bergetar selama berada di tempat itu. Bahkan dia harus mengerahkan ki ke seluruh tubuh untuk menahan aura hijau kehitaman tersebut. "Jiner, itu adalah pohon kegelapan abadi. Pohon itulah yang telah memilihmu untuk menggantikan posisi kakek." Mo Jin menerangkan kepada Ling Jin. Lalu leluhur bangsa iblis itu berjalan mendekati pohon kegelapan abadi diikuti Ling Jin yang mengekor di belakangnya. Sesampainya di depan pohon tersebut, Ling Jin merasakan perasaan yang sangat mencekam dan menindas. Sampai-sampai pemuda itu menelan ludahnya tanpa tersadar. Tidak berselang lama, pohon kegelapan abadi bergetar selama beberapa saat. Lalu setelah itu sebuah lingkaran berbentuk oval memanjang ke bawah yang berwarna hitam pekat muncul di bagian bawah batang pohon tersebut. "Jiner, kau masuklah ke dalam. Pohon kegelapan abadi tahu jika kau sudah datang," ucap Mo Jin. Gluk, Ling Jin kembali menelan ludahnya, lalu dia melangkahkan kakinya perlahan mendekati lingkaran oval hitam itu sambil terus memperhatikannya. Tidak lama kemudian,
Tiba-tiba tubuh Ling Jin tersedot masuk ke dalam lingkaran tersebut tanpa bisa dia cegah. Setelah menghisap tubuh Ling Jin, lingkaran oval hitam menyusut dan menghilang kembali ke dalam pohon kegelapan abadi. Seketika itu juga, Mo Jin melayang ke atas dan tertawa sangat lantang dengan ekspresi wajahnya yang menyiratkan kegembiraan tiada taraf. Hahaha, hahaha, hahaha. Ling Jin muncul di sebuah dunia yang dipenuhi dengan kabut hijau kehitaman. Langit dunia tersebut tidak terdapat awan seperti pada umumnya, melainkan retakan-retakan berwarna merah darah, di mana terdapat banyak sekali jiwa-jiwa yang meronta meminta untuk dibebaskan serta petir-petir hitam yang terus menyambar tanpa adanya hujan. Pemuda bermata emas itu berdiam diri untuk sejenak dan memperhatikan ke arah sekeliling dengan mengedarkan mata emasnya. Samar-samar dia melihat sebuah kuil kuno raksasa yang berada cukup jauh dari tempatnya berdiri. Kemudian Ling Jin terbang menuju kuil tersebut dan mendarat tepat di halaman kuil. Pemuda itu mendongakkan kepalanya dan mendapati sebuah papan energi yang bertuliskan, Kuil Dengdai, lalu Ling Jin kembali melihat ke sekelilingnya untuk memastikan apakah ada orang selain dirinya. Setelah yakin hanya seorang diri di tempat itu, dia beranjak melangkahkan kaki memasuki kuil raksasa tersebut. Keanehan terjadi saat Ling Jin tiba tepat di depan pintu besar kuil. Pintu tersebut terbuka dengan sendirinya seolah-olah mempersilahkan pemuda itu untuk masuk. Aneh. Ling Jin mengerutkan keningnya sambil terus memperhatikan pintu besar tersebut. Namun dia tidak memikirkannya terlalu jauh dan kembali berjalan ketika pintu itu berhenti bergerak. Sesampainya di dalam kuil, Ling Jin merasa ada yang seperti menarik jiwanya menuju ke arah suatu tempat di mana terdapat sebuah pintu berbentuk kepala seekor binatang yang mulutnya menganga lebar. Ling Jin melangkahkan kaki memasuki pintu tersebut yang di dalamnya merupakan sebuah lorong yang penuh dengan segala aura mengerikan hingga membuat jiwa pemuda itu sedikit terasa sakit. Setelah berjalan menyusuri lorong selama beberapa saat, Ling Jin tiba di sebuah ruangan yang terdapat sebuah lantai berbentuk lingkaran berwarna hitam pekat. Tampak aura mengerikan tadi bersumber dari tengah-tengah lantai tersebut. Ketika Ling Jin tengah memperhatikan ke sekeliling ruangan, tiba-tiba terdengar suara berat yang membuat dadanya bergetar ketika mendengar suara itu. Akhirnya kau datang juga. Siapa? Ling Jin tersentak kaget dan segera waspada mendengar suara tersebut sambil memegangi dadanya yang terasa sakit. Sudah sangat lama aku menantikan kedatanganmu ke sini. Suara itu kembali terdengar tanpa menjawab pertanyaannya. Siapa kau? Tunjukkan wajahmu. Jangan hanya bersembunyi. Ucap Ling Jin lalu mengedarkan mata emasnya. Namun hanya kegelapan tak berujung yang terlihat di mata emas pemuda itu. Kau tidak perlu repot-repot menggunakan mata itu. Jika aku mau, aku bisa memperlihatkan wujudku di hadapanmu. Namun, jiwamu belumlah kuat untuk menopang keberadaanku, jawab suara tersebut. Ling Jin kembali memegangi dadanya setiap kali suara itu terdengar. Lalu dia berkata, apa kau yang menarik jiwaku ke sini? Benar, jawab suara itu dengan singkat. Cepat katakan apa maumu. Aku tidak punya banyak waktu. Ling Jin berkata dengan terus mengedarkan mata emas ke sekelilingnya. Tidak suka basa-basi. Aku suka itu, ucap suara tersebut. Ling Jin diam tidak menanggapinya dan terus memperhatikan ke sekeliling dengan sikap yang waspada. Sudah miliaran tahun sejak aku menantikan kedatanganmu di sini. Apa anak itu sudah memberitahumu tentang diriku? Tanya suara itu kepada Ling Jin. Anak, siapa yang kau maksud? Ling Jin balik bertanya. Sudah kuduga. Dasar tidak berguna, ucap suara tersebut dengan nada yang terdengar kesal. Kemudian dia kembali melanjutkan perkataannya, bocah yang aku maksud itu adalah Mo Jin. Mendengar nama itu, Ling Jin melebarkan kedua matanya, lalu dia bertanya, Mo Jin. Apa yang kau maksud adalah kakekku? Ya, aku tahu kau adalah cucu angkatnya, jawab suara tersebut. Tunggu, dari mana kau bisa tahu tentang hal itu? Tanya Ling Jin lagi. Tidak ada yang tidak aku tahu dari penglihatan semua bangsa iblis. Bahkan aku juga tahu ketika dia tengah dihukum gurunya. Memang benar-benar anak yang bodoh. Umpat suara itu dengan kesal.
Siapa sebenarnya kau? Lalu, hubunganmu dengan kakekku apa? Tanya pemuda itu. Mo Jin anak terakhirku. Asalkan kau tahu, aku bukanlah bangsa iblis, tapi mereka semua adalah keturunanku, jawab suara tersebut. Ling Jin mengerutkan keningnya lalu berpikir untuk mencerna perkataan suara itu. Tidak lama kemudian kedua matanya melebar, kemudian dia berkata, kalau begitu kau adalah kakek buyutku. Karena kau adalah cucu angkat anakku, jadi bisa dikatakan seperti itu, jawab suara tersebut. Kemudian suara itu kembali melanjutkan perkataannya dan menjelaskan jika dulu dia memiliki 9 anak laki-laki yang semuanya memiliki kekuatan dahsyat. Namun mereka semua dibunuh oleh musuh bebuyutannya dalam sebuah peperangan besar yang melibatkan beberapa penguasa di zaman kuno miliaran tahun yang lalu. Setelah membunuh ke-9 anaknya, musuh bebuyutan dari suara tersebut kabur melarikan diri dan belum menampakkan wujudnya hingga sekarang. Untuk itulah dia mengumpulkan inti energi ke-9 anaknya serta menggabungkannya menjadi satu dan berencana mencari sosok yang memiliki sebuah lingkaran suci, karena hanya pemilik lingkaran itulah yang mampu menopang energi kekuatan ke-9 anaknya. Mo Jin merupakan anaknya yang ke-10 dan lahir di kuil ini beberapa belas juta tahun yang lalu, di mana istrinya turut meninggal. Karena Mo Jin bayi, dia terus menghisap energi kehidupan ibunya sampai mati. Mo Jin kecil merupakan anak yang sangat nakal dan susah untuk diatur, bahkan menurut suara tersebut bakat Mo Jin sangatlah buruk. Maka dari itu dia mengirimnya keluar ketika berusia remaja dengan tujuan supaya anaknya bisa menemukan jati dirinya sendiri. Ling Jin manggut-manggut mendengar penjelasan suara itu sambil memegangi dagunya, tidak kusangka kakek adalah anak yang nakal. Aku tahu kau adalah pemilik lingkaran suci itu, jadi aku ingin kau mewarisi kekuatan anak-anakku. Suara itu berkata, baiklah kek, jawab Ling Jin singkat. Lalu apa kau hanya diam saja dan tidak bersujud setelah bertemu dengan kakek buyutmu? Ucap suara itu melihat Ling Jin tidak kunjung bersujud setelah dia tunggu-tunggu sedari tadi. Bukannya aku tidak mau, tapi aku ingin melihat wujud kakek buyut terlebih dahulu agar aku tahu kepada siapa aku bersujud, jawab Ling Jin. Sudah aku katakan sebelumnya jika jiwamu belum kuat untuk menopang keberadaanku, kenapa kau susah sekali diberitahu? Suara itu terdengar kesal menanggapi perkataan Ling Jin. Dari percakapan singkat mereka, dia paham jika sifat Mo Jin sedikit menurun kepada anak itu. Ayolah kek, apa kau tega melihat cucu buyutmu terlihat seperti orang gila karena berbicara sendiri? Ling Jin memohon dengan memasang ekspresi wajah polos yang mengibah. Melihat wajah polos itu akhirnya membuat suara tersebut menjadi tidak berdaya. Hais, baiklah, tapi resiko kau sendiri yang menanggungnya. Suara itu menjawab, lalu tidak lama kemudian muncullah seekor sugar glider kecil yang melayang mengelilingi ruangan sebelum mendarat tepat di depan Ling Jin. Wah, apa kakek buyut sedang bercanda denganku? Kenapa tidak menampakkan wujud kakek buyut yang asli? Tanya Ling Jin dengan ekspresi wajah yang menampakkan keterkejutan melihat sugar glider kecil itu. Ini wujud asliku dasar anak nakal. Sugar glider itu berkata dengan suara yang menggelegar hingga menggetarkan seluruh bagian kuil Dengdai. Hahaha, maaf kek, aku tidak tahu. Bro. Ling Jin tidak melanjutkan perkataannya karena pemuda itu sudah terlanjur pingsan secara tiba-tiba. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.